Halo, jumpa kembali dengan saya Ibu Munawara STMSI, masih di mata kuliah akuntansi manajemen. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai pembebanan biaya per unit secara Activity Based Costing atau ABC. Nah, seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya, bahwasanya biaya produk per unit ini penting ya untuk membantu pihak manajemen perusahaan dalam menentukan atau memberikan keputusan harga yang tepat ya, sehingga tidak terjadi distorsi biaya, sehingga produk ini bisa cepat laku di pasaran dan dapat meningkatkan profitabilitas dari si perusahaan ini tadi. Nah, berikutnya saya berikan ilustrasi sebagai berikut. Di suatu usaha yang menjual burger dan minuman soda, diketahui bahwa pada akhir bulan hamburger dan soda ini laku terjual masing-masing 100 unit. Nah, bagaimana jika pada akhir bulan ini biaya listrik yang tertera di tagihan itu sebesar $400? Bagaimana cara kita membebankan biaya listrik tersebut untuk masing-masing hamburger dan minuman soda ini? Nah, berarti mudah saja ya, kita tinggal bagikan biaya listrik tadi dengan membagikannya pada masing-masing unit, yaitu hamburger dan soda ya sebanyak 100 unit, maka didapatkan $2 per kWh listrik untuk masing-masing hamburger dan minumannya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana jika seandainya dalam membuat hamburger ini ya, listrik yang dibutuhkan jauh lebih besar dibandingkan untuk membuat soda tadi, minuman soda. Nah, kalau pada hamburger misalkan dibutuhkan 3 kWh atau kilowatt hour-nya. Sedangkan pada minuman soda itu hanya dibutuhkan 1 kWh saja. Apakah nantinya kalau kita menggunakan pembebanan biaya ya dengan cara yang sebelumnya itu dianggap fair untuk masing-masing produk ini? Ya, tentu tidak. Ya, logikanya adalah karena watt atau listrik yang digunakan untuk membuat hamburger jauh lebih besar dibandingkan dengan membuat soda, otomatis biaya yang diperlukan untuk membuat hamburger jauh lebih besar dibandingkan dengan membuat minuman soda. Nah, otomatis pembebanan biaya ini harus benar-benar diklasifikasikan berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Nah, untuk itulah kenapa activity based costing ini perlu diperhitungkan. Yang pertama, adanya pendekatan pembebanan biaya yang menggunakan penelusuran langsung atau direct tracing dan penelusuran penggerak atau driver tracing dalam membebankan biaya pada aktivitas dan objek biaya. Dan yang kedua, pembebanan biaya overhead pada activity based costing ini dibagi berdasarkan aktivitasnya yang juga berbeda. Kemudian yang ketiga, umumnya digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan banyak atau beragam produk. Kemudian yang keempat, pembebanan dianggap lebih akurat ya, sehingga bisa membantu manajer tadi dalam membuat keputusan penentuan harga. Nah, contohnya perusahaan-perusahaan yang banyak menggunakan ABC ini adalah misalnya perusahaan Unilever ya, perusahaan yang memproduksi banyak jenis kebutuhan rumah tangga kita seperti sabun mandi, sabun cuci, pasta gigi dan sebagainya. Nah, ada 2 tahap yang digunakan dalam menerapkan ABC. Yang pertama yaitu lakukan identifikasi aktivitas dan atributnya melalui wawancara ataupun survei. Nah, informasi ini nantinya bisa memudahkan kita dalam pembuatan kamus aktivitas yang dilakukan. Yang kedua yaitu penelusuran biaya dari setiap kelompok overhead yang ditelusuri ke produknya. Nah, kita lihat lagi dalam penentuan aktivitas overhead pada ABC ini ada 4 klasifikasi aktivitas ya berdasarkan levelnya. Yang pertama yaitu aktivitas tingkat unit atau aktivitas yang dilakukan setiap unit produksi. Contohnya yaitu perbaikan dan perawatan mesin, maintenance-nya ya. Berikut yang kedua yaitu aktivitas pada level batch. Nah, pada level batch ini kaitannya adalah pada barang atau persiapan untuk memproduksi suatu barang. Nah, contohnya apa? Yaitu biaya setup ya, penyetelan, kemudian penanganan bahan, pemeriksaan, jadwal produksi dan sebagainya. Dan yang ketiga, levelnya itu ada pada level produk. Nah, ini dikatakan aktivitas yang dilakukan itu untuk mendukung
ya perkembangan produk yang diproduksi oleh perusahaan tadi. Misalnya apa? Misalnya untuk pengembangan produk tadi, rekayasa produk, kemudian pengembangan prosedur dan pengujian produk, ya, kemudian tadi untuk testing produk baru dan sebagainya, ya, tester, sehingga bisa dihasilkan produk yang jauh lebih beraneka ragam. Kemudian yang keempat adalah aktivitas tingkat fasilitas, ya. Pada level facility ini adalah aktivitas yang menopang proses umum dari proses manufaktur di suatu pabrik. Contohnya apa? Ya misalnya pabrik yang digunakan sebagai aktivitas tetap, sehingga ini perlu dihitung penyusutannya, kemudian ada manajemen pabriknya, landscaping, keamanan, kemudian training karyawannya, ya, operator mesinnya dan sebagainya. Nah, saya kasih contoh. Misalnya dalam membuat suatu kopi ya di coffee shop, sekarang kan lagi hits nih. Nah, apa saja biaya overhead yang diperlukan oleh usaha tersebut? Tentu yang pertama adalah kita menentukan kapasitas listrik ya dari mesin pembuat kopi tadi. Kemudian yang kedua adalah adanya pengangkutan atau pengiriman biji kopi tadi sebagai bahan baku utama dalam pembuatan kopi. Dan yang ketiga itu adalah uji kualitas atau testing ya. Tester dari si rasa produk ini, rasa kopi. Kemudian yang keempat itu adalah training barista. Baristanya di sini berarti orang yang mampu, yang handal untuk membuat atau meracik kopi ini dengan baik. Nah, kalau kita klasifikasikan tadi aktivitasnya ini ya ke dalam 4 levelnya. Yang pertama pada level unit ya, dapat kita sebutkan bahwa biaya elektrik atau biaya listrik untuk mesin kopi tadi. Yang kedua, kalau kita lihat pada level batch ya, kita bisa tentukan bahwa biaya atau transfer untuk mengangkut bahan baku tadi ya berupa biji kopi. Kemudian yang ketiga pada level produk ya, ini bisa dikatakan contohnya adalah biaya untuk tester ya, mencoba produk ini tadi. Kemudian yang keempat adalah facility level cost ya atau level fasilitas. Nah, di sini kita contohkan adalah sebagai training barista ya. Kita pasti menggunakan atau mentraining barista yang mampu menghasilkan atau mampu membuat atau meracik kopi dengan mutu yang sangat baik yang sesuai dengan standar yang kita mau. Nah, kalau tadi aktivitasnya sudah kita tentukan, maka jangan lupa kita juga harus menelusuri ya cost driver dari aktivitas tadi itu apa. Cost driver ini adalah penggeraknya. Yang pertama, kalau pada aktivitas perbaikan dan perawatan mesin, maka cost drivernya itu pastilah jam mesinnya. Ya. Kemudian kalau pada setup mesin atau peralatan tadi, pasti yang perlu diukur ini adalah jumlah persiapan setupnya tadi. Kemudian yang ketiga, kalau perkembangan produk pasti yang diukur adalah jumlah produk barunya. Kemudian kalau biaya produksi itu adalah waktu sebagai pengukurnya. Ya, ini bisa kita contohkan gambar ya atau alur dari pembebanan biaya secara activity based costing. Yang pertama pasti pengelompokan aktivitasnya dan yang terakhir itu adalah pembebanan biayanya. Nah, kalau kita lihat perbedaannya dengan perhitungan secara tradisional yang kemarin ya, dibandingkan dengan yang ABC, kita lihat tujuannya itu kalau pada metode tradisional itu hanya khusus pada inventory level. Sementara pada ABC itu lebih kepada product costing. Ya. Kemudian ruang lingkupnya pada metode tradisional itu hanya pada tahap produksi. Sementara yang menggunakan ABC ini tadi adalah fokus pada tahap desain, produksi dan pengembangan produk. Ya. Kemudian yang ketiga, fokusnya. Kalau pada metode tradisional, fokusnya hanya pada bahan baku dan tenaga kerja langsung. Nah, sementara pada ABC, fokusnya itu adalah biaya overhead-nya tadi. Ya, karena masing-masing aktivitas pasti beda penggeraknya dan beda ukuran atau tarif overhead-nya. Kemudian periode, ya pada metode tradisional, secara periode akuntansi, sementara pada ABC itu adalah daur hidup si produknya tadi. Teknologi yang digunakan pada metode tradisional pasti yang manual, sementara meskipun kalau di tradisional ada yang sudah pakai teknologi, namun tidak secanggih ya pada metode ABC yang sudah lengkap baik secara telekomunikasi, komputerisasi dan sebagainya. Nah, kalau kelemahannya mungkin
kelebihannya mungkin karena mudah ya, karena yang diaudit juga tidak terlalu banyak. Namun ya bisa terjadi distorsi biaya seperti contoh yang tadi saya sebutkan, bisa jadi biaya yang harusnya kecil ya untuk membuat suatu produk jadi lebih besar karena tidak ditentukan aktivitas penggeraknya di dalamnya ya. Nah, sementara pada ABC jelas kelebihannya itu bisa menjadi kontrol bagi perusahaan. Nah, mungkin kelemahannya hanya kepada perlu database yang detail ya, sehingga butuh tenaga kerja dan komitmen dari pihak manajemen, karyawan dan sebagainya yang saling bersinergi. Saya kasih contoh soal ya, ini pada PT ABC. PT ABC lanjutan soal yang kemarin ya, ada data estimasi tambahan sebagai berikut ya, yang memproduksi telepon tanpa kabel dan reguler. Nah, untuk unit yang diproduksinya ya tetap 1000 unit untuk yang wireless dan reguler adalah 10.000 unit. Kemudian biaya utamanya juga tetap 78 juta untuk yang tanpa kabel, regulernya 738 juta. Kemudian jam tenaga kerja langsungnya 10.000 jam dan regulernya 90.000 jam. Pada jam mesin untuk wirelessnya 5.000 jam, regulernya 45.000 jam. Kemudian proses produksinya adalah 20 kali, regulernya 10 kali, sementara jumlah perpindahannya adalah 60 kali dan 30 kali untuk yang reguler. Nah, dari sini kita bisa tentukan aktivitas overhead-nya. Nah, kebetulan dari soal ini hanya dua ya, level yang ditetapkan oleh perusahaan, yaitu pada level batch dan level unit. Pada level batch, persiapannya itu adalah 120 juta. Ya, aktivitas yang terkait dengan level batch persiapan 120 juta, penanganan bahan 60 juta. Sehingga totalnya itu adalah 180 juta. Ya, ini nanti yang dijadikan sebagai dasar penentuan overhead-nya. Kemudian pada level unit, aktivitasnya itu ada daya 100 juta, pengujian 80 juta. Sehingga totalnya adalah 180 juta. Nah, bagaimana cara kita mengkalkulasi secara ABC? Yang pertama, berarti tentukan dulu tarif ya, tarif kelompoknya per masing-masing levelnya. Yang pertama, ya pada level batch, tadi total biayanya adalah 180 juta. Nah, kalau menggunakan level batch ini, berarti cost drivernya itu adalah proses produksinya, yaitu 30 kali. Sehingga tarif kelompoknya langsung didapat 180 juta dibagi dengan 30 kali. Ya, ini ada pada keterangan ini. Oke. Sehingga 180 juta dibagi 30 hasilnya adalah 6 juta rupiah untuk level batch. Sementara untuk level unitnya ya biaya terdiri dari biaya daya dan biaya pengujian tadi. Totalnya sama 180 juta. Nah, cost drivernya itu dinyatakan dalam jam mesin ya, karena menggunakan daya ya dalam satuan jam mesin, sehingga ini sebesar 50.000, maka tarif kelompok pada level unitnya itu adalah 3.600 jam. Ya, 3.600 rupiah per jam. Nah, tahap berikutnya yang kedua, Anda tinggal menambahkan ya dan membagikan dengan jumlah produknya tadi. Pada telepon wireless, biaya utamanya 78 juta, reguler itu ada 738 juta. Nah, pada biaya overhead-nya, masing-masing untuk level batch yaitu 6 juta rupiah sebagai tarif kelompoknya tadi, dikalikan dengan 20 kali ya. 20 kali pada telepon yang wireless ya, ini 20 kali. Sehingga 6 juta dikali 20 adalah 120 juta. Kemudian pada telepon reguler 6 juta dikali 10 kali, hasilnya 60 juta. Kemudian pada level unit ada 3.600 rupiah dikali dengan 5.000. Ya, 5.000 di sini adalah jam mesinnya. Ya. Kemudian 3.600 kali 5.000 hasilnya 18 juta. Kemudian pada telepon reguler adalah 3.600 dikali 45.000, hasilnya 162 juta. Nah, total biaya produksinya pada tanpa kabel 216 juta, reguler 960 juta. Nah, kalau kita lihat unitnya ya lebih kecil pada unit telepon tanpa kabel. Namun, kalau kita lihat biaya per unitnya justru lebih mahal biaya per unit pada telepon tanpa kabel atau wireless. Sementara telepon reguler hanya Rp96.000. Nah, apa artinya? Ya, logika kita saja, kalau seandainya sekarang kita lihat Anda dihadapkan pada dua produk.
Nah, kalau misalnya harga pada telepon wireless wajar lebih mahal. Karena apa? Ada fasilitas yang kita terima di situ. Anda lebih praktis, lebih portable, bisa Anda bawa kemana saja, ya. Kemudian lebih canggih. Nah, kompensasinya apa? Pasti harganya akan jauh lebih mahal dibandingkan telepon reguler yang memang kita tidak bisa bawa kemana-mana, ya. Nah, kalau kita bandingkan sekarang dengan ke metode yang sebelumnya tadi, yaitu metode tradisional. Nah, ini untuk tarif pabrik menyeluruh dulu kita lihat. Biaya per unitnya itu pada telepon reguler 106.200. Sementara pada telepon wireless itu Rp114.000. Jelas lebih mahal ya, namun tidak terlalu jauh. Sementara pada tarif tradisional dengan tarif departemental, biaya per unitnya itu 106.875 pada telepon reguler, telepon wirelessnya 107.250. Ini juga lebih sedikit ya perbedaan harganya. Sementara pada level ABC ya, biaya per unit untuk telepon regulernya hanya Rp96.000. Sementara biaya per unit untuk telepon tanpa kabel atau wireless mencapai Rp216.000. Nah, ini yang saya maksud ya. Kalau seandainya nanti kita pakai tarif tradisional, nah Anda sebagai konsumen pasti jika melihat harganya toh tidak terlalu jauh antara telepon reguler dan telepon yang wireless, pasti Anda akan memilih telepon yang wireless ya. Nah, kalau seandainya demikian terus terjadi, pasti telepon yang telepon yang reguler itu pasti nggak laku ya, karena orang mikirnya beda. Saya hanya perlu nambah sedikit untuk mendapat fasilitas telepon yang jauh lebih baik. Itu kira-kira. Ya, jadi nah di sini dikatakan hasil kalkulasi biaya produk dengan ABC tadi menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan dua metode sebelumnya. Ya. Nah, kita simpulkan bahwa sistem ABC itu memperbaiki keakuratan biaya produk dan dengan mengakui bahwa banyak dari biaya overhead tetap ternyata bervariasi secara proporsional dengan perubahan selain volume produksi. Dengan demikian, biaya tersebut bisa ditelusuri ke masing-masing produk ya. Hubungan sebab akibat ini memungkinkan manajer untuk memperbaiki ketepatan perhitungan biaya produk dengan tepat sehingga memperbaiki kualitas pengambilan keputusan. Oke, demikian penjelasan saya mengenai activity based costing kali ini. Untuk tugas, Anda bisa kerjakan dengan menggunakan passwordnya yaitu activity dalam bahasa Inggris ya, dan semuanya huruf kecil. Oke, saya akhiri pemaparan sampai di sini. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat bertugas, selamat bekerja, dan sampai jumpa.